jejak langkah kaki kudaku yang menapak kuat menyusuri padang savana ini. Tapi juga semangatku untuk terus bertualang di tanah kelahiranku, Kampung Tamerau. Kebakaran, kebakaran! Awas, ada kebakaran! Tenang saja, teman. Kami sengaja menyalakan api untuk membakar ladang yang kosong. Ilalang kering yang tumbuh liar di lahan ini dibakar untuk menghalau binatang buas. Selain itu, abu sisa pembakarannya kan sangat baik untuk kesuburan tanah. Setelah 1 minggu, ladang yang terbakar akan ditumbuhi oleh tunas-tunas rumput baru. Teman, rumput muda inilah yang nantinya menjadi makanan kesukaan walabi si kanguru tanah, burung-burung, dan juga satwa savana yang lainnya. Biasanya, saat membakar ladang, ada banyak dijumpai tuban atau tikus berkantung yang lari keluar dari tempat persembunyiannya. Ini dia teman yang namanya tuban. Berbeda dengan tikus yang ada di ladang, tuban berukuran lebih besar dan bulunya berwarna lebih terang. Suka bore-bore nih tuban. Itu dia, tubannya ada lagi. Ayo Ferdinand, kejar. Jangan sampai dia lepas. Dapat. Asyik, kami berhasil menangkap seekor tuban lagi. Badan tuban betina lebih besar dibanding pejantannya. Ukuran fisiknya hampir sama dengan kucing dewasa. Selain itu, tuban betina mempunyai kantung yang terdapat di bagian perut. Kantung itu berfungsi sebagai tempat menyimpan dan menyusui anaknya. Jadi jangan heran jika binatang ini bisa disebut sebagai tikus berkantung, teman. Tamerau, itulah nama desaku. Masuk wilayah distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Papua. Kami keturunan suku Marinkano yang merupakan suku asli Merauke. Desaku terletak di ujung tenggara Pulau Irian, masuk dalam kawasan Taman Nasional Wasur, dan berbatasan dengan negara Papua Nugini. Karena terletak di perbatasan antar negara, maka desa kami dijaga ketat oleh Pak Tentara. Beliau bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita. Saat ini, akhir musim kemarau, banyak rawa yang dulunya menggenang, sekarang mulai mengering. Menyisakan kolam-kolam yang banyak berisi ikan gastor. Tanah kering yang kami pijak ini, saat musim penghujan akan tergenang air dan berubah menjadi rawa loh. Jadi jangan heran ya teman, saat berjalan di hutan ini, kalian akan banyak menemukan sisa-sisa telur dan rumah siput air di sekitar sini. Akhirnya, kami berhasil menemukan genangan air dari rawa yang belum mengering. Aku yakin pasti ada ikan yang terjebak dan terkumpul di sini. Kita kurangi dulu airnya yuk, supaya mudah menangkapnya. Lubangnya sudah cukup dalam. Saatnya pindahkan airnya. Tuh teman, jika airnya berkurang, gerakan ikannya gampang terlihat kan? Ikan yang hidup di habitat rawa seperti ini, kebanyakan adalah jenis ikan lele dan ikan gastor, teman. Ikan gastor adalah nama lain dari ikan gabus. Jika rawa sudah kering, menangkap ikan dengan tangan kosong tidak lagi menjadi masalah. Jika ingin dapat ikan yang banyak, tangan
jangan sampai berhenti meraba-raba di dalam lumpur. Tenang saja, ikannya nggak gigit kok. Biasanya, masyarakat desa kami juga akan turun ke hutan mencari rawa kering untuk berburu ikan gastor. Ikan gastor yang diburu besarnya bisa mencapai ukuran paha orang dewasa loh teman. Tapi yang kami dapat ukurannya belum begitu besar. Namun jika ingin mendapatkan ikan gastor yang besar, kita harus masuk jauh lagi ke dalam hutan. Hasil tangkapan ikan gastor akan diproses untuk dijadikan ikan asin, kemudian dijual ke kota Merauke. Ayo pulang. Sepertinya ikan yang kami dapat sudah cukup nih. Lebih baik kami bergegas pulang. Mama di rumah pasti senang. Kami pulang membawa banyak ikan. Ayo kita jalan lihat ini. Kita pergi apa nih cari ponto apa tobo. Ayo teman, ikut kami mencari tobo si sarang rayap. Di padang savana tempat kami tinggal, memang banyak terdapat rumah rayap. Sarangnya terbuat dari campuran tanah, rumput kering, dan liur rayap. Ketinggiannya bisa mencapai 2 meter lebih loh. Jika dilihat, gundukan rumah rayap ini menyerupai bukit kecil ya. Di tempat kami, rumah rayap disebut musamus. Permukaan musamus ini sangat keras teman. Pada zaman dahulu, karena di Merauke jarang terdapat batu, suku Marin sering memanfaatkan bongkahan pecahan musamus ini sebagai pengganti batu bakar saat memasak. Sebaiknya kami melanjutkan perjalanan lagi. Tapi sayangnya bukan sarang rayap jenis ini yang hendak kami cari. Kami mencari tobo, bukan musamus. Ini dia yang kami cari. Rayap yang ada di atas pohon inilah yang biasa dijadikan pakan untuk ayam-ayam kami. Rumah rayap jenis ini biasa kami sebut tobo. Sebentar lagi pohonnya tumbang. Hosea, Yoris, Ferdinand, kalian siap di posisi ya. Berbeda dengan musamus, rumah rayap yang tinggal di dalam tobo adalah jenis rayap yang bisa hidup di pepohonan. Ayo, sekarang kita bawa pulang. Hati-hati bawahnya ya. Ayo ayam, makan yang banyak. Selain rayap dewasa, di dalam tobo juga banyak terdapat telur serta anakan rayap yang masih kecil. Bisa menjadi sumber protein yang bagus untuk pertumbuhan ayam-ayamku ini, teman. Asyik, ayam-ayamku makan dengan lahap. Kalau begini kan, tidak sia-sia perjuangan kami mencari tobo hingga jauh ke dalam hutan. Ada lagi nih, tumbuhan yang pasti tidak ada di tempat kalian. Kami biasa menyebutnya pohon gempol.
Bentuknya mirip seperti buah rambutan ya. Hanya saja jika terkena kulit, akan meninggalkan serbuk putih yang menyerupai bedak tabur. Baunya wangi loh. Warna putih ini berasal dari serbuk sari yang ada pada bunga gempol. Jika tersentuh, serbuk sari akan menempel pada permukaan kulit kita. Kami anak-anak Tamerau biasa memetik buah ini untuk bermain oles bedak. Semakin banyak dioles, kulit wajah kami jadi semakin putih kan? Itu ada kolam itu, gali dulu. Kasih keluar tempurung dulu. Cepat. Kasih keluar tempurung dulu. Cepat. Kasih keluar tempurung. Terus cuma 2 saja. Cuma 2 saja. Kamu gali pakai tangan dulu. Iya. Nabak ganti tempurung. Cepat. Ayo. Terus, gali yang dalam. Ayam hutan biasa mengerami telurnya dengan cara dikubur di dalam tanah. Adanya suhu panas di dalam tanah yang stabil membuat si induk ayam hutan tidak perlu lagi untuk mengerami telurnya. Nanti saja. Dalam satu sarang bisa terdapat lebih dari 4 butir telur, teman. Telur-telur ini akan tersimpan terkubur jauh di dalam tanah. Sehingga perlu menggali lubang yang cukup dalam jika ingin berhasil menemukan banyak telur. Oh iya, dalam satu sarang bisa terdapat banyak lubang. Tapi tidak semuanya berisi telur. Sang induk ayam hutan sengaja membuat banyak lubang untuk mengecoh binatang pemangsa yang hendak mencuri telurnya, seperti ular, biawak, atau musang. Dapat 1. Telur yang kudapat sudah ada 3, ditambah 1 butir milik Ferdinand. Aku yakin di dalam sarang bukit kecil ini masih ada banyak telurnya. Tapi kami mengambil secukupnya saja, supaya telur-telur yang lain bisa menetas, sehingga mereka dapat berkembang biak dan terjaga habitatnya di alam. Nasihat dari kakek tetua adat, kami boleh memanfaatkan alam, tapi jangan sampai merusak kelestariannya. Ayo. Agar telur aman dan mudah saat dibawa, kami bungkus dengan daun seringga terlebih dahulu. Kami sengaja memilih daun ini karena bentuknya lebar dan berjari. Tinggal letakkan telur di pangkal daun, lalu bungkus dan ikat yang kuat. Gampang kan? Ayo, cari tempat yang tepat untuk bakar telurnya. Telur ayam memang paling enak dimasak ala Sep, teman. Sep itu cara masak tradisional di daerah kami. Penasaran? Eits, tunggu. Sambil menunggu apinya menjadi bara, paling seru jika bernyanyi bersama. 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi ke sekolah. Bagaimana? Merdukan suara kami? Barangnya sudah siap. Ayo barang. Jalan. Ayo. Serupa dengan bakar batu. Proses memasak dengan cara Sep menggunakan bantuan panas dari bara batu yang terbakar.
meletakkan telur di antara timbunan bara batunya. Pelan-pelan saja saat menimbun telurnya. Jangan sampai pecah tertimpa batu. Selanjutnya, agar panas merata, tutup timbunan batu bakar dan telur menggunakan lembaran kulit kayu bus. Kulit kayu bus memang biasa digunakan dalam proses sep ini, teman. Tidak perlu menunggu lama. Telur panggang ala Merauke sudah siap untuk disantap. Bolang, sebentar lagi kita buka ya. Ayo kita bongkar ini, telur sudah matang ini. Ayo, ayo. Itu. Itu. Yang kecil itu. Kalian pasti penasaran kan seperti apa hasilnya? Sabar, tunggu sebentar ya. Nah, ini dia teman, telur sep buatan kami. Buka dia kulit itu dulu. Telur sep hasilnya akan serupa dengan telur rebus, teman. Hanya saja karena tidak menggunakan air, daging telurnya akan menjadi kering dan lebih alot. Tapi kalau soal rasa, ayo sini, boleh diadu. Selain ukurannya yang lebih besar, rasa telur ayam hutan juga lebih gurih loh. Mumpung sekarang sedang musim buah mawalo, sebaiknya kami tidak melewatkan kesempatan emas ini. Kamera bangkor tor. Naik. Ayo Sil, cepat naik ke atas pundakku. Ambil buahnya yang banyak. Bisa. Berat itu. Di tempat kami, buah mawalo ini memang tidak bisa dikonsumsi, teman. Karena mengandung banyak getah. Hanya babi hutan, burung, dan ulatlah yang sering kulihat berada di sekitar pohon, memakan buah ini. Awas! Untung saja si Hosea tidak terluka. Hosea, buah mamalonya sudah cukup banyak. Ayo kita mainkan. Putar, putar. Ayo terus berputar. Tinggal tancapkan satu batang lidi tepat di tengah, maka buah ini akan berubah menjadi gasing tradisional khas desa Tamerau. Lihat, seru kan? Lidi yang ditancapkan haruslah tepat di tengah-tengah poros buah, agar saat diputar, buah mamalo ini bisa berputar dengan cepat dan kencang. Dibutuhkan kejelian dan kecermatan dalam memasang lidinya. Kalau posisi tidak pas, maka mamalo menjadi tidak seimbang dan tidak bisa berputar lama. Teman, permainan gasing buah mamalo seperti ini biasa kami sebut dengan permainan roda-roda. Tanpa perlu keluar banyak alat ataupun biaya, alam telah banyak memberikan kami ide permainan, kan? Ayo Sarmun, kita giring sapi-sapi ini kembali ke kandang. Sarmun adalah nama kuda kesayanganku ini, teman. Sudah menjadi kegiatan kami setiap sore membantu sepupuku, kakak Abel, untuk menggiring sapi-sapi ini.
Sapi-sapi yang kami pelihara ini milik dari beberapa masyarakat yang ada di Merauke. Karena terbatasnya lahan untuk menggembala, maka sapi-sapi ini dititipkan ke sini. Sapi yang digembala oleh kakak Abel jumlahnya ada sekitar 200 ekor. Terdiri dari jantan, betina, sapi dewasa, muda, bahkan ada juga sapi kecil. Setiap sapi punya tato loh teman. Maksudnya tanda atau cap yang terletak di tubuh sapi. Tanda itu berfungsi untuk mencegah hewan memomah biak ini tertukar dengan sapi milik penggembala yang lain. Iya, menunggang kuda sambil menggiring sapi. Aku sudah mirip cowboy belum ya? Karena sudah terbiasa digiring, sapi-sapi ini tidak kesulitan menemukan jalan pulang kembali ke kandang. Ayo Pi, antri. Masuk satu-satu ya. Kalau tertib kan jadi lebih gampang. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Hari sudah beranjak sore, saatnya beristirahat. Petualangan kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman. Besok kita lanjut lagi. Salam bocah petualang dari ujung timur Papua untuk Indonesia.